Pagi kelas 7. Selamat pagi. Ya, Pagi, Kak. pagi Kayla, Michiko, Carol, Jeremia. Ya, satu orang pipindo dulu sebelum kita mulai. Pagi Wiji, pagi Yanel, pagi Siva. Iya, Pak. Iya. Yuk, satu orang pipindo. Siapa yang bersedia buat pipindo? Silakan. Saya, Pak. Boleh, Wiji, silakan. Oke, mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke, thank you, Wiji. Yuk, terakhir kita sudah hal segitiga ya. Oke, kita sudah latihan juga cara mencari sisi miring seperti apa, alas seperti apa, tinggi seperti apa dari segitiga siku-siku. Oke, sekarang Kak Bandar tanya, segitiga siku-siku itu punya konsep seperti apa? Atau bunyi dalilnya atau hukumnya seperti apa? Teorema apa yang berlaku di segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku itu berlaku teoremanya apa namanya? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar catatannya? Pagi Desti. Nah, kemarin nama konsep atau teorema di segitiga siku-siku apa sih namanya? Biar kalian. Alas tambah kuadrat tinggi. Nah, itu bunyi hukum apa? Atau teorema apa? Namanya. Namanya teorema apa sih di segitiga siku-siku? Pitagoras. Yes, Pitagoras ya. Jadi teorema Pitagoras ya berlaku di segitiga siku-siku. Oke. Nah, bunyi hukumnya seperti apa? Buat yang teorema Pitagoras. Aturan seperti apa di teorema Pitagoras? Silakan. Lihat lagi catatan yang minggu lalu ya, hari Senin lalu ya. Karena Kamis kita nggak ada kelas, libur kan. Palmer. Oh, aku mah Senin mah nggak bisa join, Kak. Senin kemarin. Oh, Senin kemarin nggak join ya, Carol? Oh, oke. Nggak join soalnya dari kemarin loading terus. Oh, iya udah nggak jadi sih Zoom-nya. Oke. Sip. Ada yang ingat aturannya seperti apa? Kok lupa ya? Lihat catatannya lagi dong. Bernis gimana, Ber? Kak, ini boleh Joel minta tolong di-admit? Joel. Oh iya, udah. Oh ya, oke. Iya, thank you. Ya, Ada yang mau coba kasih tahu? Teorema Pitagoras itu kita review lagi ya. Biar kalian nanti nggak lupa lagi. Minggu lalu kita belajar apa sih gitu ya.
Ada? Sisi miring tadi yang Jeremia sebutkan, apa tuh jar bunyinya? Seperti apa? Teorema Pythagoras. Kuadrat alas tambah kuadrat tinggi kan? Sama dengan? Sama dengan kuadrat apanya itu berarti? Sama dengan kuadrat miring. Sisi miringnya. Oke, good. Aman ya? Jadi itu jangan lupa dicatat adik-adik supaya kalian kalau ketemu dengan segitiga siku-siku bisa pakai aturan itu. Itu hanya berlaku khusus buat segitiga siku-siku, bukan buat segitiga yang lain ya. Oke, yuk. Kita lanjut ya ke yang berikutnya ya. Oke, yuk kita lihat contoh soal. Nah, Bandar kasih contoh soal ya, latihannya. Nah, coba kerjakan yang atas dan yang bawah. Kalian pilih mau yang atas atau yang bawah silakan. Ada ya, ada nomor satunya ada yang atas, yang warna orange dan yang warna ungu ini ya, yang bawah. Silakan. Berarti bebas pilihnya. Iya, bebas pilihnya mau yang atas Oke. atau yang bawah. Oke, lanjut ya. Sampai 10.50. Ya. Jelas? Aman? Ini tentang segitiga lagi. Selamat mengerjakan ya. Buat yang baru join, adik-adik kerjakan latihan yang ada di layar, di share screen. Silakan pilih yang atas atau yang bawah ya. Kalian bisa pilih yang mana yang mau kalian kerjakan. Yang mungkin menurut kalian anggap mudah, boleh kalian kerjakan ya. Sampai 10.50 ya. Pilih aja satu yang atas atau yang bawah. Kalian mau kerjakan ya. Apakah tulis jawabannya doang atau gimana? Sama caranya dong. Gimana nanti Joseph memperoleh jawabannya? Caranya jangan lupa ditulis ya. Oke, siap. Oke.
Oke, sudah 10.50. Ada yang udah bisa jawab? Yang atas atau yang bawah? Silakan. Yang mau kasih jawabannya? Ntar saya izin adjust dulu deh laptopnya. Oke, silakan. Siap. Oke, yang atas dulu deh. Ada sebuah segitiga punya panjang sisi apa aja? Panjang sisi dari sebuah segitiga tersebut apa aja sih? Berarti kan ada 3 sisinya ya kalau segitiga ya? Namanya segitiga, berarti ada 3 sisi. Yang pertama, sisi yang pertama panjangnya 2x. Oke, sisi yang kedua panjangnya 3x plus 1. Sisi yang ketiga panjangnya 4x min 3. Nah, si segitiga yang punya panjang sisi seperti itu, dia punya keliling, kalau dihitung keliling segitiga tersebut, panjangnya 43 cm. Nah, kira-kira panjang sisi terpendeknya berapa? Nah, untuk tahu yang pendek yang mana, panjang yang mana, kita harus cari dulu dong. Itu kan masih dalam bentuk X semua kan? Masih dalam bentuk variabel semua tuh. Belum tahu nilai X-nya berapa. Kita penting cari X-nya dulu. Oke? Sampai sini aman? Aman. Oke, kalau Kak Bandar gambarin sebuah segitiganya bentuknya misalkan bebas aja ya. Kan kita nggak tahu nih segitiga apa. Misalkan segitiganya begini. Nah, kalau adik-adik disuruh keliling lapangan bentuknya segitiga begini, startnya dari mana? Keliling ya? Keliling Gimana? dari salah satu sudutnya. Misalkan ini Satu sudutnya gitu. A, B, C misalkan. Kalian start dari titik A kemana biasanya? Ke B biasanya. Lalu ke C. B, lalu ke Balik lagi ke A. Oke. Keliling kan? Kita kelilingin nih segitiganya. Berarti kalau misalkan dari keliling ini, berarti kan AB dulu nih, lalu ditambah BC, lalu ditambah CA. Itu kan jarak kita lari kan? Gitu. Nah, coba cari dulu nilai X-nya berapa untuk yang itu. Apakah nilainya 5 kah yang X? Joseph dapat dari mana 5-nya? Caranya gimana? Error. Waduh, udah gak ngerti deh, aku baru dengar juga. Sorry Kak. Ya, soalnya nggak tahu X-nya dari mana. Kok bisa jadi 5? Nggak apa-apa. Pakai analogi yang tadi Kak Bener jelasin, kalau kita jogging gitu ya, bentuknya lapangan segitiga seperti ini, kan berarti kan kita lewat pinggir-pinggirnya kan, nggak mungkin lewat tengah. Namanya kan kita jogging ya, lari keliling lapangan. Namanya keliling tuh berarti pinggir-pinggirnya doang, sisi-sisinya doang gitu. Oke? Oke lah ya. Berarti Misalkan, ini kali kah atau apa ini X-nya ini? bentar. Misalkan Kak Bandar kasih keterangannya tadi ya. Misalkan, yang ini 4x min 3 misalkan. Yang ini 2x. Lalu yang ini misalkan 3x plus 1. Nah, sisi-sisinya bentuknya X semua nih. Jadi untuk cara, tapi kalau dijumlahin kelilingnya ini semua 43 cm. Gimana nyari nilai X-nya? Ini berarti harus di kayak perkalian, ini dari perkalian angka berapa ini? Iya, X-nya kan sebuah angka yang kita belum tahu berapa. Makanya kita penting cari X-nya dulu kan. Oh, berarti kayak dikali berapa gitu, kayak kali 5 atau gimana? Jadi keliling segitiga ABC, tadi gimana dari A ke B ya, berarti sisi AB, lalu ditambah sisi B.
EBC tambah sisi AC. CA. Iya. Nah, sekarang tinggal kita masukin nih, AB-nya apa? Sisi yang di AB gimana bentuknya? Yang ini yang ada di gambar Kabandar. Ini berarti 4X ini dikali berapa ini ya? Nggak usah dikali dulu, tulis aja dulu. AB-nya berapa yang Kabandar tulis? Yang di sisi AB-nya ada tulisan berapa Kabandar bikin? 4X min 3 ya, yang AB-nya. Oke. Lalu Kayak 4 dikurangi 3 atau langsung X ini? nanti kita Oh. nyari X-nya dulu, sabar ya. Berarti 4 kurangi 3 berarti. Enggak gitu. Oh enggak ya. Oh. Baru dengar sih. Iya. Aku juga baru dengar. Oke, kelilingnya tadi total kelilingnya berapa yang ada di soal? 43 kan? Iya, 43. AB-nya 4X min 3. Oke. Lalu BC-nya berapa? BC-nya tunggu. 2X kan? Ini 2X. Lalu AC-nya 2X. 3X tambah 1. 3X. 3X tambah 1. Oke, ingat. Kemarin kita pernah belajar aljabar. Variabel yang sejenis kita kumpulin kan? Iya. Nah, di sini variabelnya apa aja? X semua. X semua. Oke, berarti kita kumpulin X-nya dulu ya. Kelilingnya masih 43 sama. X-nya ada apa aja? Ada berapa? Ada 3. 3 ya? Apa aja tuh? 3X tambah 1. Enggak, X-nya aja. Dua. Jangan sama angka, X aja. Oh, Kan kita mengumpulin kan variabel yang sama, X-nya aja. 4X ya. Ada 4X kan? 4X, Terus 2X sama 3X. nilainya positif semua kan? Iya, Deng. Lalu kita kumpulin angkanya, variabel sama variabel, angka sama angka. Angkanya berapa aja? Ada 3. Min 3 atau 3? Iya, 3. Min 3. Min 3 ya? Iya. Tapi kita kurang 3. Min 3. Ya, lalu? 2X, 2. Enggak dong. Kalau yang ada variabelnya kan nggak boleh Plus kita 1. ini. Angka Plus doang. Oh, gitu. Plus 1 kah? Plus 1. Enggak, Oke. plus 1. Ah. Nah, Oh, lanjut ya. Berarti 43 sama dengan 4X tambah 2X tambah 3X. 4 apel tambah 2 apel tambah 3 apel. Berapa apel jadi? Tunggu. berapa tadi Kak? 4 apel ditambah 2 apel ditambah 3 apel. X-nya kita ganti apel coba, biar lebih enak. Jadi berapa apel? 9. 9. 9. Berarti 9 apel ya, berarti 9X. X. Terus minus 3 tambah 1 berapa? Apa tadi? Sorry. Min 3 ditambah 1 berapa? Berarti 3 ditambah 1 atau gimana? Tunggu. Minus 3 ditambah 1. Minus 3 tambah 1. Minus 2 kah mungkin? Minus 2. Oh iya betul. Oh berarti Jadi, mundur. Minus 2 ya. Nah, ingat angka sama angka kita kumpulin. 9X kan variabel nih, ada X-nya kan. Berarti yang angka kan min 2. Yang min 2-nya kita kumpulin ke angka juga. Pindahin ke ruas kiri ya. Oke, berarti 43. Min 2 pindah nyebrang jadi apa dia? Min 3. Positif. Iya, berarti Atau negatif? 43 plus 2. Kan dia di kanan negatif. Kalau pindah jadi positif kan? Iya, Deng. Iya. Iya, sama dengan 9X. 43 tambah 2 berapa? 43. 45. 45. Sama dengan 9X. 45 sama dengan 9 kali berapa? Oh, 9 5. 9 kali 5. Berarti X sama dengan 45 bagi 9. Maka X-nya sama dengan 5. Nah, ternyata X-nya 5. Oh. Gitu. Oke. Dicatat dulu. Oke, yang penting Biar udah nggak- udah Nah, satu. ditulis. Yuk.
Ditulis dulu, jangan lupa mencatat ya. Nanti biar kalau ada soal yang sama bisa dikerjain lagi. Yang udah dicatat kasih tahu ya. Biar kita lanjut. Udah sih udah dicatat. Udah? Oke. Yuk. Oke, kalau X-nya 5. Kan tadi X-nya 5 ya. Berarti yang penghitungan kelilingnya udah ke bandar hapus aman ya. Yuk. Sekarang ini ke bandar hapus dulu. Yuk. Nah, sekarang kita cari. Berarti kan sisinya tadi ada 2X. Gitu ya. Ada 2X. Ada 3X tambah 1. Ada 4X min 3. Nah, ini masing-masing berapa nih nilainya? Kan X-nya tadi 5. Kalau X-nya 5 yang kita dapat, 2X itu berapa berarti? Berarti 2 ditanda kurung 5. Berarti kayak 2 kali 5 ya. Berarti jadi Berapa? 10. 10. 2X-nya 10 ya berarti ya? Ya. 10 cm berarti. Terus 3X tambah 1? Kayak 3 kali 5. Jadi 16. Jadi Tambah 15. 1. Jadi berapa? Kan 3X kan 3 di dalam kurung kan 5. Iya. Jadi 15. Jadi 15 sama 1 jadi 16. Oke, 16. Good. Lalu 4X min 3? Sama sih, 4X-nya jadi 4-nya X-nya jadi 5 juga. Berarti 4 kali 5 kan 20. 10 ditambah. Kurangi 3 jadi 17. Kurangi 3. 17. Oke. Nah, sekarang lihat pertanyaan soalnya. Berarti sisi terpendeknya panjangnya berapa? Sisi yang terpendek berarti 10 cm. Oke, jadi jawabannya Yang C. Yang C. dah dicatat dulu adik-adik. Oh, langsung dicatat nih. Iya. Oke, ada kesulitan di nomor 1. Apa yang sulitnya? Silakan bertanya kalau kalian ngerasa kesulitan, kalau bingung, coba kasih tahu ke Bandar. Bingungnya di mana? Kenapa dalam waktu sekitar 7 menit kok belum bisa terjawab? Gitu. Coba kasih tahu. Jadi kalian bisa misalkan aja gambar segitiganya bebas, terus masukin sisinya juga bebas. Yang penting kalian ngerti konsep keliling itu adalah menjumlahkan setiap sisinya. Kak, Oh ya, kalau
Kalau misalkan soal 1 ini kan 4x minus 3 kan. Kalau x-nya kita akalin misalkan x-nya 5 gitu boleh nggak? Gimana kita ngakalinnya kalau kita nggak cari dulu, Joel, nilai pastinya. Matematika itu kan butuh nilai yang pasti. Gitu. Nggak bisa mengira-ngira. Kayaknya 5 nih, kayaknya 3 nih. Gitu. Nah, makanya kita perlu proses mencarinya, gitu kan. Nilai X yang pastinya berapa. Jangan main tebak-tebakan. Nanti kalau main tebak-tebakan, tebakan kita kan pasti salah biasanya kan, gitu kan. Hanya sebagian persen misalkan tebakan kita tuh selalu tepat, mungkin gitu. Jadi lebih baik dicari, dihitung gitu ya. X-nya berapa. Nanti kalau udah dapat X-nya kayak tadi tinggal masukin aja ke konsepnya. Gitu. Sekarang kita cek 10 tambah 16 tambah 17. Betul nggak 43? 10 tambah 16 tambah 17. Betul nggak 43? Betul, Kak. Betul. Jadi sesuai dengan soalnya 43 cm kelilingnya. Kita udah hitung. Ya. Jadi kalau misalkan kalian main tebak-tebakan, bisa jadi kelilingnya nggak sama. Kalau kalian langsung menebak nilai X-nya tanpa mencari dulu nilai X-nya berapa, maka pasti beda dengan yang diketahui soalnya. Adik-adik masukin nilai X-nya misalkan 3 atau 4, pasti beda. Kelilingnya nggak akan sama dengan yang di soal. Ya, nangkep ya? Yuk, sekarang nomor 2. Coba lihat nomor 2. Di nomor 2 itu ada berapa segitiga siku-siku? Kan ada lambang siku-siku di situ ya? Ada berapa segitiga siku-siku di situ? Di nomor 2. Di layarnya masih nomor 1, Ding. Kenapa? Di layar yang di Iya. Oke, yang bawah, yang di bawah. Nomor 1 yang bawah berarti ada berapa segitiga siku-siku? 2. 2. Oke, segitiga apa aja? Ada segitiga sama sisi nggak sih? Segitiga sama sisi sama segitiga siku-siku. Enggak, kan tadi Kak Bandar pastikan bahwa itu segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki kan? Karena kalian tadi Kak Bandar tanya ada berapa segitiga sama kaki? Ada 2. Nah, Kak Bandar minta namanya segitiga sama siku-sikunya apa aja? Kan ada notasinya, ada P. Yang pertama segitiga apa? ada sama kaki, ada sama sisi. Siku-siku. Nggak ada sama kaki. Ya. Waduh. SP sama Q. PQS ya. PQS yang pertama. Oh, bacanya dari P ya, Kak? Iya, update yang paling awal disebutkan gitu ya. Jadi harus ABC, segitiga ABC, segitiga DEF, gitu, segitiga PQS. Lalu segitiga apa lagi? Segitiga. Yang satu lagi segitiga apa siku-sikunya? Kan ada 2 segitiga siku-siku ya, adik-adik bilang ya. Yang pertama kan ini PQS. Berarti yang ini yang kedua kan? Namanya apa? Ini segitiga sama kaki kah? Mungkin sama. Enggak. Bukan ya? Bukan. Segitiga apa nih namanya? Kan tadi kan yang pertama PQS. Yang kedua segitiga apa? Wah, namanya dari kan yang pertama ini PQS. Yang kedua berarti QRS. Aman sampai sini? Oh, nama hurufnya. Tapi gitu. Oke, aman?
Oh, oke. Aman. Aman sih. Oke, Cuma tadi sekarang agak bingung tadi nyarinya yang mana. enggak. Fokus sama gambarnya aja. Oke, sekarang yang segitiga yang pertama, yang PQS. Yang PQS ya. Fokus ke sama yang PQS. Gambar PQS-nya diperhatikan adik-adik. Lalu sekarang lihat QS-nya berapa? Kalau di segitiga pertama, QS itu sebagai apa? Alas kah, tinggi kah, atau sisi miring? Sisi miring sih. Alasannya Sisi kenapa? miring. Apa mungkin garisnya karena oh mungkin segitiga. Apa ya? Minggu lalu Kak Bandar kasih clue cara menentukan sisi miring. Boleh dibuka lagi coba catatannya. Oke. Sisi miring karena dia berseberangan Dengan apa, Ber? sudut siku-siku. Oke, letaknya di seberang sudut siku-siku ya, Oh, si iya ya. QS ini. Oke, jadi perhatikan adik-adik, setiap catatan penting yang Kak Bandar kasih itu menolong adik-adik nanti buat kayak gini, case-case di soal. Ya. Jadi QS itu ternyata sisi miringnya si segitiga yang pertama, PQS. Oke, di situ alasnya sudah ketahuan, tingginya sudah ketahuan. Nah, adik-adik tinggal cari sisi miringnya. Pakai teorema Pitagoras kemarin, ya. Sampai 11, 17 ya. Jadi QS itu ternyata sisi miringnya segitiga yang pertama. Coba cari pandang QS. Tadi bunyi teorema Pitagorasnya gimana, Jet? Itu cuma ngasal jawab doang itu. Iya, kuadrat sisi miring sama dengan Kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat alas tambah kuadrat tinggi. nah, itu pakai buat cari panjang QS. Ya, sisi miringnya kan si QS yang mau kita cari. Alasnya udah ada, tingginya udah ada kan? Gas.
Ya, Bernis gimana, Ber? Udah ketemu, Kak. Berapa QS? 25 cm. Ya, mana? Oke, kita pakai yang tadi ya. Berarti sisi miring kuadratnya berarti kan QS kuadrat. Oke, sama dengan alasnya PQ kuadrat ditambah PS kuadrat tingginya ya. QS-nya kan yang mau kita cari. Oke, PQ-nya berarti 20 ya. 20 kuadrat berarti ditambah PS-nya 15 kuadrat. 20 kuadrat berapa? Harusnya 10 sih. 20 bagi 2 itu kalau 10. 20 Oh, kuadrat. 20 bagi 2. 10. 20 kuadrat bukan 20 bagi 2. Oh, sorry. 20 kuadrat. 400. Jadi maksudnya 20 kali dikali gitu, Kak. 20 kuadrat dikali atau gimana? Kuadrat itu kan kalau misalkan kalian ketemu dengan pangkat 2 berarti kalikan dengan bilangan yang sama. Contoh 3 kuadrat itu berarti 3 kali 3. 4 kuadrat berarti 4 kali 4. Berarti kalau 20 kuadrat berarti 20 kali 20. Yaitu 400. Tadi 40. Dora sudah jawab ya. 40. Dikali bukan ditambah. Ya. 20 tambah 20, 40 betul. Tapi 20 kali 20 itu pengertian dari kuadrat. Ya. Lalu 15 kuadrat berarti 15 kali 15 berapa? 225. Oke, 225. 400 tambah 225 berapa? 625. 25 cm persegi ya. Nah, QS-nya kan 625 berarti QS kuadratnya 625 nih. Ntar ya Kak Bandar pindah lagi ya. Sekarang Kak Bandar tulis ini. Kalau QS-nya QS kuadratnya tadi 625 cm persegi. Berarti QS-nya harus diapain? Akar. Akar dari 625. Akar 625 berapa? 25. Keren. Sentimeter. Jawabannya yang D. Nah, dicatat ya. Buat adik-adik yang belum paham tentang kuadrat, yang belum paham tentang segitiga siku-siku, Kak Bandar minta tolong ini dicatat. Supaya kalian nanti kalau ada ketemu soal bisa tinggal buka-buka lagi. Ternyata kita udah pernah lo latihan begitu ya. Jangan sampai tidak mencatat adik-adik, karena matematika itu dengan kalian mencatat itu akan lebih membantu kalian mengingat, gitu ya. Kita menulis itu membantu sebagian kita bisa mengingat apa yang kita tulis. Nanti bisa kita buka lagi memorinya. Apakah pernah dulu ini teori seperti ini diajarin gitu atau enggak, gitu ya. Harus mau mencatat tadi, jadi kalau buat matematika, terutama buat langkah pengerjaan. Ya. Oke, silakan dicatat dulu, Kak Bandar kasih waktu, kalau sudah nanti kita absen. Kita akan terus latihan terus sampai kalian benar-benar paham tentang segitiga ya adik-adik ya. Karena segitiga itu nggak cuma segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi juga, sama kaki juga. Dan kemarin juga ada kabar spill tentang segitiga sembarang yang bentuknya tidak beraturan gitu ya. Yang panjang sisinya bebas, nah, tapi dia bentuknya segitiga juga. Oke? Luar biasa Bernis hari ini sama teman-teman yang lainnya. Makin semangat belajarnya. Kalau ketinggalan catatannya boleh silakan buka rekamannya di YouTube ya, adik-adik bisa belajar lagi ya kalau kurang paham. Yuk kita absen ya. 3, 2, 1. Oke, adik-adik thank you, sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye bye semuanya. Oke, terima kasih Kak. Yuk, Terima kasih, Kak.
Iya, sama-sama. Kasih, Kak. Iya, sama-sama. Iya, Kak. Yuk.